Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP Pancasila Krian. Untuk hari Rabu, materi Bahasa Indonesia sudah mulai masuk ke bab 3, yaitu tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur. Yang pertama, penjelasan tentang teks prosedur. Ketika kita tidak mengetahui cara membuat layang-layang, pastinya kita akan mencari tahu tentang teks prosedur, tata cara membuat layang-layang tersebut. Seperti yang kita lihat ya, di daerah kalian kan musim layang-layang. Nah, untuk yang laki-laki, pasti cara membuat layang-layang tersebut harus mengetahui tentang prosedurnya atau teks prosedurnya. Penjelasan tentang teks prosedur. Teks prosedur berisi tentang penjelasan mengenai detail suatu proses, mulai dari pembuatan, pengerjaan, dan pengoperasian, dan lain-lain. Teks prosedur harus akurat dan terpercaya, karena biasanya pembaca akan mengikuti atau menjalankan langkah-langkah yang tertuang dalam teks tersebut. Seperti kita membuat layang-layang, kita membuat teks prosedurnya harus jelas, supaya orang yang mengikuti langkah-langkah kita itu tidak kesulitan. Nah, ini pengertian tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis teks prosedur. Strukturnya ada 3 jenis, yaitu penggunaan alat atau bahan, benda atau sejenisnya. Teks yang memuat cara melakukan sesuatu aktivitas. Teksnya berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Tujuan teks prosedur yang terakhir itu penjelasannya membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu yang tepat dengan tepat. Itu anak-anak penjelasan tentang pengertian teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama, teks prosedur dapat dengan mudah dibedakan dengan jenis teks lainnya. Berikut ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan berupa poin-poin ataupun paragraf. Teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Jadi ada urutan langkah-langkahnya mulai pembuatan awal sampai pembuatan akhir. Misalkan kalian yang perempuan, kalian memasak misalkan nasi goreng. Pertama kalian harus menyiapkan alat, bahan, dan langkah-langkah yang kita lakukan, proses pembuatannya. Seperti itu.
Ciri-ciri teks prosedur yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Saran atau masukan. Kalau larangan itu tidak boleh. Kalimat saran dalam teks prosedur tujuannya untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan atau larangan, tidak boleh berarti. Agar seseorang tidak melakukan langkah-langkah yang salah, agar seseorang yang mengikuti teks prosedur itu tidak melakukan kesalahan atau keliru untuk mempraktekkannya. Seperti itu penjelasannya. Untuk selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur yang ketiga, berisi informasi yang bersifat objektif. Teks prosedur berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan juga bersifat objektif. Intinya berdasarkan percobaan atau penelitian. Bukan khayalan, bukan rekayasa penulis yang membuat teks prosedur tersebut. Ciri-ciri teks prosedur yang keempat, terdapat bilangan urutan. Contoh kata bilangan, ke-1 langkah-langkahnya apa, kedua langkah-langkahnya apa, ketiga langkah-langkahnya apa. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka-angka, ke-1, kedua, ketiga, seperti terdapat dalam kata bilangan. Lanjut. Tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, atau sampai ke-10 dan seterusnya. Selesai. Itu saja anak-anak yang dapat saya jelaskan mengenai teks prosedur. Untuk tugasnya nanti akan saya share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.